Strategi 9 atau strategi yang ke-9. Sebelumnya kita sudah belajar dari strategi 6 hingga ke-8 bahwa kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris itu bisa jadi memiliki lebih dari satu klausa. Satu klausa artinya satu pasang subjek dan predicate. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi jenis-jenis kalimat bahasa Inggris yang klausanya lebih dari satu. Oke? Jadi ini masih more sentences with multiple clauses ya, kalimat-kalimat yang klausanya lebih dari satu, banyak ya. Dan judul spesifiknya adalah Use Noun Clause Connectors Correctly. Jadi hari ini kita akan belajar konektor-konektor yang ada pada noun clause. Sebelum kita masuk ke konektor-konektor apa saja sih yang ada pada noun clause, saya akan jelaskan dulu tentang noun clause itu sendiri. Mungkin Anda sudah belajar atau pernah dengar bahwa dalam bahasa Inggris salah satu parts of speech-nya atau istilah dalam grammar itu ada noun. Oke? Noun dalam bahasa Inggris artinya yes, that's right, kata benda ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lebih banyak tentang noun. Oke, ini noun. Karena mungkin selama ini Anda taunya bahwa kata benda itu adalah seperti misalnya glasses, ini ada marker, shirt, ada mic, ada whiteboard, dan seterusnya. Hari ini Anda akan belajar juga ada satu jenis noun yang lain yang disebut dengan noun clause. Coba Anda lihat di sini, noun, dalam bahasa Inggris itu yang umum seperti yang Anda sudah tahu adalah yang hanya terdiri dari satu kata, ya. Rice misalnya contohnya, rice atau nasi atau beras. Nah, ada yang jenis kedua, noun jenis kedua itu disebut dengan noun clause. Kenapa disebut dengan noun clause? Karena nounnya tidak hanya terdiri dari satu kata, tapi dia terdiri dari klausa. Klausa itu seperti yang sudah Anda tahu bahwa klausa itu terdiri dari satu subjek, satu predicate. Ini dia, you eat, ada subjek, ada predicate, dan ini adalah konektornya. Jadi what you eat itu adalah noun clause. Oke? Dan yang paling penting di sini yang harus Anda ingat adalah bahwa walaupun bentuknya dia bukan satu kata, ini kan ada tiga kata ya, what you eat, 1, 2, 3, sementara yang rice hanya satu kata, tapi fungsinya tetap sama. Fungsinya tetap sama sebagai noun. Sudah ya, itu dia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa noun sekarang sudah Anda tahu bahwa noun itu tidak hanya satu kata, tapi juga terdiri dari beberapa kata. Ada yang terdiri dari subjek dan predicate, disebut dengan noun clause. Karena dia noun, karena dia noun, maka posisinya dalam kalimat, dia berposisi sebagai either as subject or as object. Karena posisinya noun, maka dia akan terletak dalam kalimat sebagai subjek atau objek. Sekarang untuk lebih memahami, Anda coba perhatikan contoh yang sudah saya buat di whiteboard. Saya kasih contoh yang pertama adalah I eat rice. I di sini sebagai subjek ya. Dan eat, ini predicate atau verb, dan rice di sini sebagai objek. Sekarang kita fokus ke subjek dan objeknya. Di sini coba perhatikan subjeknya adalah I dan dia terdiri dari satu kata. Artinya ini adalah noun biasa ya, noun biasa yang orang ketahui. Jadi katakanlah kalau noun yang satu kata itu adalah ordinary noun. Ini tidak ada dalam buku grammar ya, hanya istilah saya saja. Jadi untuk memudahkan Anda, ordinary noun artinya kata benda yang biasa, satu kata saja. I, ordinary noun, noun yang biasa. Rice terdiri dari satu kata, juga noun ordinary atau ordinary noun. Itu contoh kalimat yang pertama. Selanjutnya, kalimat yang kedua, saya memiliki contoh kalimat I eat what you eat. I eat what you eat. I as subject, I-nya sebagai subjek, eat sebagai predicate, what you eat sebagai objek. Di sini yang mau saya jelaskan adalah, Anda coba perhatikan I di sini, subjeknya itu masih ordinary noun, masih noun yang biasa ya, karena terdiri dari satu kata. Tapi coba perhatikan objek yang ada di kalimat ini, what you eat itu adalah noun clause. Artinya noun clause, dia noun, tapi tidak terdiri dari satu kata, tapi terdiri dari tiga kata. What you eat, dan ini disebut dengan noun clause. Fungsinya atau posisinya itu sama saja dengan rice. Jadi I eat rice, saya makan nasi. Saya makan nasi. Apa yang saya makan?
nasi, oke? Sementara di kalimat yang kedua, saya makan apa yang kamu makan. So, nasi dengan apa yang kamu makan posisinya sama. Saya makan apa? Apa yang strategi yang 10 ya. Tidak terasa sudah strategi 10 ini. Yes, kita masih berbicara tentang more sentences with multiple clauses. Jadi jangan lupa kita masih bicara tentang kalimat yang klausanya lebih dari satu. Dan di strategi 10 ini kita masih bicara hal yang sama persis dengan strategi yang ke-9, yaitu noun clause. Oke, cuman perbedaannya ada di konektornya. Di strategi yang ke-9 kemarin Anda sudah belajar konektor di noun clause itu ada beberapa ya, seperti what, how, why dan seterusnya. Dan di sini ada sedikit perbedaan dengan strategi yang ke-10, yaitu konektor noun clause konektor yang di strategi 10 kali ini dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, sekali lagi perbedaannya adalah noun clause connector atau konektor noun clause yang ada pada strategi ke-10 ini dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Apa tujuannya kita mempelajari ini? Tujuannya adalah banyak sekali orang ketika mengerjakan soal TOEFL structure, kebetulan soalnya adalah terkait dengan noun clause connector subject ini, mereka menganggap bahwa kalimat ini incorrect atau salah, pilihan jawabannya tidak ada karena menganggap bahwa subjeknya di salah satu klausa itu missing atau tidak ada atau hilang ya. Sekarang coba kita lihat contohnya. I do not know what is in the box. Ini contoh yang pertama. I sama ya kayak yang sudah biasa kita lakukan, kita mengidentifikasi mana subjek mana verb dulu. I ini adalah subjek, oke. Do not know ini adalah predicate atau verbnya. Alright. Dan konektornya adalah what. Nah, jika ada satu klausa ini SP ini satu klausa dan ada konektor di sini, ada konektor, tentu harus ada klausa satu lagi yang baru, kan? Ya, di sini kita melihat hanya ada predicate saja. Hanya ada predicate saja. Jadi kelihatan sepertinya seolah-olah kalimat ini salah karena tidak ada subjek untuk klausa yang kedua. Sementara klausa yang pertama sudah selesai ya, subjeknya adalah I, predicate-nya adalah do not know. Di klausa yang kedua hanya ada predicate saja, tidak ada subjeknya dan konektornya adalah what. Nah, sebelum saya jelaskan tentang kalimat ini, saya ajak Anda untuk recap kembali ke penjelasan atau strategi yang ke-9 ya. I eat what you eat. Di sini I adalah subjek, it adalah predicate, dan objeknya adalah noun clause. What you eat. Di sini Anda perhatikan, what-nya adalah konektor, oke, you eat-nya adalah klausa ya, subjek, predicate. Di sini konektornya ada, oke. Di klausa yang baru atau klausa yang kedua, subjeknya ada, predicate-nya ada. Jika dibandingkan dengan kalimat yang di atas yang tadi sudah saya bacakan, what is in the box, konektornya sama-sama ada nih, kebetulan sama-sama what. Oke. Sementara perbedaannya adalah di kalimat yang pertama ini predicate-nya ada, is, oke. Di kalimat yang kedua predicate-nya juga ada, eat, cuman perbedaannya apa? Di subjeknya ya, di sini ada subjek you. Sementara di kalimat pertama tidak ada subjeknya. Nah, noun clause connectors subject itu berbicara tentang kalimat yang pertama ini. So, di kalimat pertama ini konektor what berfungsi sebagai konektor dan juga berfungsi sebagai subjek. Jadi jangan salah kira atau salah paham bahwa kalimat ini incorrect karena tidak ada subjeknya. Salah karena tidak ada subjeknya atau missing subject. Tidak, ada subjeknya. Subjeknya di mana? Ya, what ini juga sebagai subjek. Jadi what ini selain fungsinya sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Oleh karena itu judul kita adalah Use Noun Clause Connector Subject Correctly. Oke, sudah paham ya? Alright. Jadi kesimpulannya sekali lagi saya tegaskan, what di sini dan beberapa konektor yang lain, Anda bisa cek itu di buku panduan Anda. What di sini fungsinya selain sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek. Do you understand? Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal yang ada di TOEFL ya. Blah 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 was on TV made me angry. Coba kita lihat di sini ada predicate atau verb,
Oke. Dan di sini kita melihat lagi ada predicate. So ada dua predicate nih di sini. Jika ada dua predicate, kira-kira apa yang kita butuhkan di pilihan jawaban yang akan kita pilih? Yes, that's right. Dua subjek dan satu konektor. Nah, coba di pilihan A, B, C, dan D ini kita lihat mana yang memenuhi persyaratan kita tadi. Jadi kita butuh apa? Dua subjek dan satu konektor. Alright. Coba kita lihat misalnya jawaban A atau E ya, it. Kalau kita jawab it, hanya ada subjek saja, konektornya tidak ada. Begitu juga dengan jawaban B. Tadi yang A, it ini salah ya, bukan ini jawaban kita. Coba kita sekarang lihat yang B, the story. The story juga hanya subjek saja, sementara kita butuhkan konektor juga. Berarti bukan B. Sekarang ada tinggal tersisa C dan D ya. What sama when. Saya coba mau ngecek dulu nih yang jawaban D nih. When was on TV made me angry. Oke. When, jika misalnya kita taruh when di sini, oke, bisa ya, bisa jadi secara struktur kalimat ini menjadi benar karena when was on TV ini semuanya menjadi subject, noun clause as subject. Ingat ya, noun clause as subject. Tapi jawaban when ini belum benar. Kenapa? Salah artinya. Oleh karena itu, kenapa di sini ada kata-kata correctly, dengan benar. Tidak hanya kita memasukkan konektor terus kalimatnya ujuk-ujuk jadi benar. Tidak, Anda harus juga mengisinya dengan konektor yang benar. Yang benar artinya sesuai dengan maksud atau meaningnya. Oke, so when juga belum tepat. Oke ya, kalau A dan B memang sudah keliru, benar, tidak benar, salah. Sementara yang D bisa jadi tapi belum tepat, tidak sesuai dengan maksud atau artinya ya. Jadi jawaban kita adalah what, bukan when. What. So, what was on TV made me angry. So, kita cek subjek predicate-nya ya. Predicate-nya tadi sudah ada dua, sekarang kita carikan masing-masing subjeknya. Subjek untuk made me angry itu adalah noun clause. Ini subjek semua ini. What was on TV itu semuanya subjek. Ini sudah saya buat. Oh sorry belum ya. Oke. What was on TV adalah subjek untuk predicate made. Oke. Dan itu untuk klausa yang pertama. Klausa yang kedua, subjeknya mana? Yes, what ini juga sebagai subjek. Ini adalah subjek. Was-nya adalah predicate-nya. Jadi ketemu ya, klausa yang pertama ini subjeknya, dan ini predicate-nya. Dan klausa yang kedua, subjeknya adalah what dan predicate-nya adalah was. Oke, sudah ada dua klausa. Sekarang konektornya mana? Ya kembali lagi, what juga sebagai konektor. Perbedaannya dengan strategi yang ke-9 adalah jika di strategi yang 9 atau strategi yang lalu, walaupun sudah ada konektornya, tapi konektornya tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Artinya Anda membutuhkan subjek lain untuk supaya kalimat itu benar. Seperti ini nih, I eat what you eat. Ada konektor, tapi Anda tetap membutuhkan subjek yang lain. Sementara noun clause connectors juga berfungsi sebagai subjek, Anda tidak memerlukan subjek lain. Justru jika Anda menambahkan ada subjek lain selain what atau konektor yang lain, kalimat itu menjadi lebay alias salah. Sudah mengerti? Nah, sekarang coba kita lihat exercise 10. Kita coba latihan strategi yang 10 ya. Saya memberikan dua contoh di sini. Nomor 1, the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Oke, cara menentukannya sama ya. Kita cek dulu subjek. The game is subject, oke. Terus ada was di sini, predicate-nya. Able to respond to whatever was asked. Oke, di sini ada predicate was dan coba kita hitung. Predicate-nya ada dua, subjeknya ada satu cuman. Nah, jangan lupa untuk konektor subject noun clause ini, konektor whatever itu juga berfungsi sebagai subjek. Jadi, subjek untuk predicate was adalah whatever ya. Ini adalah subjeknya. So, sudah ada dua subjek, dua predicate, artinya ada dua klausa ya, ada dua pasang SP. Konektornya mana, Bos? Whatever adalah konektornya. Jadi, whatever
adalah konektor dan juga dia sebagai subject. So, this sentence, kalimat nomor 1 ini adalah yes, correct. Correct ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. You should find out which the best physics department. Kita cek subjek dan verbnya. You, subject, should, predicate. Which itu konektor ya. Which konektor. The best physics department adalah noun. Let's say ini adalah subject. Oke. Di sini ada 2 subjek, 1 predicate dan ada konektor. Correct atau incorrect? Incorrect. Kenapa? Missing predicate. Do you understand? Oke, mudah ya. Kalau yang ini mudah. Jadi ini kalimat yang kedua ini incorrect. Kenapa? Karena tidak ada predicate untuk klausa yang keduanya. Untuk lebih memahami, Anda bisa sekarang mengerjakan soal nomor 3 hingga nomor 11 ya. Structure strategy 11. More sentences with multiple clauses. Kita hari ini masih bicara tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki klausa lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pembahasan yang lebih baru ya, yaitu adjective connectors correctly. Sekedar untuk mengingatkan bahwa strategi sebelumnya kita sudah belajar tentang noun clause ya. Kali ini adjective clause connectors. Oke. Sorry ini ketinggalan tadi. Adjective clause connectors. Oke. Sebagaimana noun, adjective juga memiliki 2 bentuk ya, yang mungkin selama ini sudah Anda kenal bahwa adjective itu seperti contohnya adalah smart atau beautiful atau handsome dan seterusnya. Dan kali ini Anda akan belajar ternyata adjective juga memiliki bentuk clause-nya atau bentuknya klausa. Bentuknya klausa artinya adjective-nya tidak hanya 1 kata, tapi dia bentuknya adalah subject dan predicate. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, saya akan menjelaskan dulu apa sih fungsi adjective. Mungkin Anda sudah belajar dulu ketika sekolah, tapi kali ini saya hanya ingin mengingatkan saja ya, recap saja. Oke, adjective. Adjective fungsinya adalah modifies noun. Modifies noun. Modifies artinya mensifati atau memberi keterangan lebih lanjut tentang si noun. Oke, jadi adjective fungsinya adalah memberi sifat atau mensifati si noun atau kata benda. Nah, karena dia tugasnya atau fungsinya adalah menjelaskan noun, maka letak adjective tentunya harusnya setelah subjek atau setelah objek. Oke? Jadi adjective itu letaknya setelah subjek atau objek, karena noun itu kalau nggak subjek dia objek. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya di dalam kalimat seperti apa sih adjective clause connectors itu. Oke, yang pertama, the woman is filling the glass that she put on the table. That she puts on the table. Oke, yes, the woman is filling the glass that she puts on the table. Sekarang, seperti biasa kita akan melihat dulu siapa subjek, siapa predicate-nya ya. Alright, the woman ini adalah subjek dan is adalah predicate. Oke, dan the glass is object. The glass-nya adalah objek. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fungsi adjective adalah mensifati atau memberi keterangan tambahan tentang si noun yang bisa jadi subjek atau objek. Di sini kebetulan adjective clause-nya itu mensifati atau memberi keterangan tambahan tentang si objek ya. The woman is filling the glass. Perempuan itu mengisi gelas, oke? Gelas yang mana? Gelas yang bagaimana? That she puts on the table. Yang dia letakkan di atas meja. Jadi fungsinya adjective ini adalah mensifati atau memberi keterangan tambahan tentang si the glass di sini sebagai objek ya. Nah, ini that she puts on the table adalah adjective, oke? Tapi adjektifnya bukan adjektif biasa seperti smart, beautiful, handsome dan seterusnya, tapi dia bentuknya klausa. Klausa itu artinya dalam adjektif itu memiliki subject dan predicate. Oke, coba kita lihat di sini. Ini tadi adjective clause ya, adjective clause. Karena
dia adjective yang bentuknya clause, pasti ada subject di dalamnya dan ada predicate di dalamnya. Oke, mengerti ya? Yes. Di sini ada satu subjek dan predicate, the woman is feeling, satu klausa, dan di sini ada satu subjek dan satu predicate yang lain, berarti ini ada dua klausa ya, satu klausa, ini klausa yang pertama, ini klausa yang kedua. Karena ada dua klausa, otomatis kita membutuhkan konektor. Alright, ini dia konektornya that. Nah, jadi Anda nanti bisa lihat di buku panduan Anda konektor yang lengkap tentang adjective clause-nya. Oke, sudah. Di sini saya sudah memberikan contoh tentang adjective clause yang menjelaskan objek. Bagaimana dengan adjective clause yang menjelaskan subject? Coba kita lihat contoh yang nomor 2. The glass that she puts on the table contains milk. Oke. Di sini subjeknya adalah the glass, alright, contains milk. Contains-nya di sini adalah predicate untuk si subjek the glass. Sementara that she puts on the table, inilah yang disebut dengan adjective clause. Dia disebut dengan adjective clause karena dalam adjective ini memiliki klausa ya. Klausa itu artinya satu pasang subjek dan predicate. Oke, see? Kelihatan ya? Ada subjek di sini, ada predicate di sini, so dia disebut dengan clause. Alright. Kenapa dia disebut dengan adjective? Karena dia menjelaskan noun the glass yang kebetulan posisinya sebagai subjek. Alright. Dan alright, sekarang kita lihat di sini ada subjek, predicate, ada satu klausa, dan di sini she puts itu ada klausa yang kedua. Karena ada dua klausa, sama kayak yang contoh yang pertama, tentunya kita membutuhkan konektor. That. Sudah jelas ya. Jadi di sini ada dua klausa dan satu konektor. So the sentence is correct. Kalimatnya sudah menjadi benar. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana contohnya dalam soal TOEFL structure. Baik, sekarang kita akan coba lihat contoh yang ada di dalam soal TOEFL structure ya, terkait dengan adjective clause connectors. Nomor 1, the gift blah 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 selected for the bride was rather expensive. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk menjawab soal nomor 1 ini. Nah, cara menjawabnya sama kayak strategi-strategi sebelumnya. Anda cari subjek dulu. Oke, ini sudah ada subjek. Terus di sini ada verb ya. Di sini ada predicate atau verb. Oke. Selanjutnya kita akan menjawab apakah A, B, C atau D. Nah, jika kita menjawab A misalnya because the gift because selected bla bla bla, because ini kan konektor ya. Jika ada kita pilih konektor yang baru, otomatis dia membutuhkan klausa yang baru juga. Sementara kalau hanya yang di A ini hanya konektor saja tanpa ada klausa yang baru atau subject predicate yang baru, maka jawaban A juga belum lengkap. So A tidak bisa kita pilih atau salah. Yang kedua yang B, was. The gift was selected for the bride was rather expensive. Kalau kita jawab B, maka iya double verb. Di sini sudah ada was, di sini ada was lagi, di sini ada verb, di sini ada verb lagi. So jawaban B atau B juga tidak tepat. Selanjutnya yang ketiga, since. Since ini adalah konektor ya. Ini konektor dan posisinya sama dengan A, because. Nah, sama juga kayak yang A tadi, yang because tadi, karena dia konektor tentunya membutuhkan subject, predicate atau klausa yang baru. Oke, atau klausa yang kedua. Sementara di sini di C hanya since saja, tidak ada klausa yang baru. So juga tidak cukup. Alright. Jawaban C juga tidak tepat atau salah. Nah, terakhir kita cuman pilihan tersisanya adalah which we. Oke. Mau nggak mau ini harus benar dong ya. Oke, coba kita taruh which we di sini. Which we. Oke, the gift which we selected for the bride was rather expensive. Sekarang kita hitung jumlah klausanya ya. Di sini sudah ada subject dan sudah ada predicate, satu klausa. Di sini sudah ada subject dan di sini adalah predicate-nya we selected, dan sudah ada dua klausa, dan inilah
konektornya. Jadi ada dua klausa, harus ada konektornya, dan konektornya adalah which. Oke, which we selected. Nah, yang mau saya bahas lebih mendalam sebenarnya dalam soal ini adalah kita mencari yang mana sih adjective clause-nya. Ya, adjective clause-nya untuk mencarinya mudah sekali. Coba Anda perhatikan subjek atau objeknya. Kenapa? Karena adjective itu posisinya atau letaknya adalah persis setelah subjek atau setelah objek. Nah, di sini objek subjek yang kita lihat ya. Oke. The gift which we selected for the bride. Nah, ini dia adjektifnya. Oke, kenapa saya pilih subjek bukan objek? Karena objeknya tidak ada di sini. Alright, subjek ini predicate-nya. Jadi aslinya kalimat ini adalah the gift was rather expensive. Itu inti beritanya. Cuman karena mungkin membutuhkan keterangan tambahan tentang si subjek, tentang si the gift yang mana, hadiah yang mana, diberikanlah adjective untuk si the gift supaya lebih detail informasinya. Hadiah yang kita pilih untuk pesta perkawinan agak mahal. Oke, sudah mengerti ya? So di sini adjective clause-nya, modifies-nya adalah subject. Dia menerangkan subject. Sudah paham? Oke. Sekarang kita coba mengerjakan soal exercise 11 ya, exercise 11. Nomor 1, it is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Cara mengerjakannya masih sama dengan strategi-strategi sebelumnya. Oke. Caranya adalah Anda cari subjek dulu. It, subject, is, itu predicate. To fill out the form in the way that you have been instructed. Di sini ada you, subject, have been instructed. Saya garis bawahi have-nya saja ya, mewakili. Itu predicate. Ada dua klausa ya, di sini klausa yang pertama, ini klausa yang kedua. Karena ada dua klausa, Anda butuh yes, konektor. Konektornya adalah that. Oke. Nah, pertanyaannya, ini adjective clause as modifies siapa? Subjek atau objek? Cara sederhananya adalah Anda lihat saja, jika adjective clause-nya menerangkan subjek, maka letaknya atau letak konektornya itu ada di setelah subjek. Coba lihat di sini subjek yang pertama kan ya, it is, it. Setelah subjek di sini tidak ada konektor kan? Nah, otomatis maka dia adjective clause-nya menjelaskan objek. Mana objeknya ini? It is important to fill out the form. Oke, the form ini adalah objeknya. So, adjective clause that you have been instructed, ini semuanya adjective clause, itu modifies atau menjelaskan the form. Oke, sudah paham? Yes. Nomor 2, the car, nomor 1 ini correct ya. Tinggalan tadi. Alright, number 2, the car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Oke, sayang ya, mobil udah 5 tahun disetir, harus dijual ternyata. Oke. Kita lihat dulu subjeknya. The car is subject. Oke, di sini saya lihat ada which, ini konektor. Oke, terus ada subjek lagi. Ingat ya, setiap ada konektor pasti setelahnya harus ada klausa. Klausa itu artinya subject predicate, satu pasang. As, I as subject, have been driving, itu adalah predicate-nya. Saya garis bawahi have-nya saja mewakili. Oke. Di sini ada dua subjek. The car yang pertama, yang kedua adalah I. Predicate-nya hanya ada satu nih, have been driving. Oke? Dan ini ada konektor satu. Konektor, alright. Setiap ada konektor harus ada dua klausa. Dua klausa artinya dua subjek dan dua predicate. Di sini kita hanya melihat dua subjek tapi hanya satu predicate. So the sentence is, incorrect. Ini incorrect. Kenapa? Missing predicate ya, missing verb untuk main clause-nya, untuk klausa yang utamanya. Klausa utama itu artinya apa? Kita buang dulu adjective clause-nya. Oke, jadi intinya beritanya adalah the car for sale at a really good price. Itu inti kalimatnya sebenarnya. Nah, supaya benar kita tambahkan verb untuk si the car. Saya buat is di sini. So, the car is for sale. Mobilnya dijual at a really good price.
Oke, harganya sangat bagus, murah maksudnya ya. Oke, jika ditambahkan adjective clause-nya, maka menjadi the car which I have been driving for 5 years is for sale at a really good price. Oke, ini sudah saya benarkan, tapi di soal ini incorrect atau salah. Sekarang giliran Anda mengerjakan soal nomor 3 sampai nomor 10 untuk ke strategi yang ke-12 ya. Dan masih di structure. Dan hari ini kita masih bicara tentang more sentences with multiple clauses, kalimat yang klausanya lebih dari satu. Dan di sini temanya, subtemanya adalah adjective clause connectors subjects correctly. Jadi ini sama dengan kayak strategi yang ke-12, 11, 10, 9 ya, yang ke-10 noun clause subject. Jadi hanya sekedar recap. Dulu kita sudah belajar tentang bahwa konektor noun clause itu ada juga yang berfungsi sebagai subjek. Artinya dia bukan hanya berfungsi sebagai konektor, tapi dia juga berfungsi sebagai subjek. Sama dengan adjective clause. Oke, coba kita lihat dengan contoh yang pertama ya. The woman is filling the glass that is on the table. Coba kita cek subjeknya. The woman is subject. Is filling, is-nya adalah predicate-nya, dan the glass is object. Kenapa saya di sini menandai objek? Karena kita bicara adjective. Adjective itu fungsinya adalah modifies noun. Dia mensifati atau memberi keterangan tambahan tentang si noun. Dan noun itu pilihannya kalau tidak subjek adalah objek. Nah, untuk mengetahui adjective clause itu dia modifies atau memberi keterangan subjek atau objek, lihat saja letak konektornya. Jika konektornya berada persis setelah subjek, misalnya salah satu konektornya adalah that, oke, maka that-nya itu persis letaknya setelah the woman ya. Nah, namun di sini kita melihat that, oke, di sini ada konektor. That ini letaknya posisinya setelah objek, oleh karena itu adjektifnya adalah modifies atau memberi keterangan tambahan tentang si objek. Oke? Nah, di sini sudah ada konektor. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa setiap konektor itu ada klausa yang baru ya. Klausa yang baru artinya membutuhkan satu subjek dan satu predicate. Oke. Di sini kita melihat hanya ada predicate saja. Nah, ini kelihatan seperti kalimatnya masih salah ya, karena missing subject atau tidak ada subjeknya. Nah, disinilah letak atau di mana judul kita konektor subject, bahwa konektor that di sini berfungsi bukan hanya sekedar sebagai konektor, tapi dia juga berfungsi sebagai subjek. So, that adalah konektornya dan dia juga subjeknya. Jadi kalimatnya sudah benar ya, subject predicate, ini satu klausa, ini satu klausa. Dan ini ada satu klausa lagi, yang kedua, dan konektornya that. So, that konektor, that juga subjek, dan predicate-nya adalah is. So, kalau ditanya, is ini kan predicate ya. Oke, subjeknya untuk predicate is yang mana? Ini konektornya that. Sudah? Paham ya? Oke. Ya, baik, kita coba melihat contoh soal yang ada di structure ya, atau di soal TOEFL structure. Blah 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 is on the table has 4 sections. Nah, kita punya pilihan jawaban A, B, C, dan D. Dan sebelum kita memilih jawaban ini, pertama kali saya ingatkan kembali cara mengerjakan soalnya adalah Anda butuh atau Anda harus melihat jumlah subjek dan verb yang ada dalam kalimat. Di sini saya sudah garis bawahi is dan has. Jadi dalam kalimat ini kita punya 2 predicate ya, 2 predicate. Nah, jika dalam satu kalimat memiliki 2 predicate, apa yang kita butuhkan selanjutnya? Yes, karena ada 2 predicate, kita butuh 2 subjek dan 1 konektor. Kenapa kita juga butuh 1 konektor? Karena ada 2 klausa. 2 klausa artinya ada 2 pasang subjek dan predicate. Nah, kita berarti sudah tahu ya, kita butuhnya 2 subjek dan 1 konektor. Coba kita lihat di pilihan A, apakah memenuhi kebutuhan kita atau tidak. Yang A, the notebook, oke. Ini bisa tidak digunakan sebagai, atau kita pilih sebagai jawaban kita? No, tidak bisa. Kenapa? Karena A ini hanya subjek saja ya. Sementara kita butuhnya bukan hanya subjek, tapi double subjek, ada 2 subjek yang kita butuhkan plus 1 konektor. Yes, berarti A bukan pilihan kita. Saya mau langsung lompat ke jawaban C. Because the notebook.
Oke, di sini kita ada konektor, yes, ada konektor dan ada notebook di sini. Satu konektor, satu subjek. Bisa jadi pilihan kita? Tidak. Kenapa? Karena hanya ada satu subjek ya. Sini konektor satu dan di sini ada satu subjek. So C juga bukan pilihan kita. Ingat ya, kebutuhan kita adalah dua subjek dan dua subjek dan satu konektor. Dan D in the notebook ini bukan subjek dan juga bukan konektor. So D sama sekali bukan pilihan kita. Nah, yang tersisa hanyalah B ya, the notebook which. Oke. Pilihannya adalah D, B ya, otomatis karena hanya ini tersisa pilihan kita. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah pilihan B ini memenuhi syarat atau jawaban yang memang betul-betul kita butuhkan. Yang kita butuhkan tadi adalah kita butuh ada dua subjek dan satu konektor. Oke. Saya akan masukkan jawaban B ini ke dalam kalimat. The notebook which is on the table has 4 sections. Oke. The notebook adalah subjeknya. Oke, berarti kita sudah punya satu subjek. Dan which ini adalah konektor. Konektor. Jadi ada subjek, ada konektor. Mungkin Anda bingung atau bertanya, well, Mr. Maula, kita butuh 2 subjek dan 1 konektor. Sementara di jawaban B hanya ada 1 subjek dan konektor saja. Mana 1 subjek yang lain? Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa ada adjective clause connectors yang juga berfungsi sebagai subjek. Jadi dia bukan hanya sebagai konektor, tapi dia juga berfungsi sebagai subjek. So, sebenarnya di konektor which ini dia bukan hanya sebagai konektor, tapi juga sebagai subjek. Jadi di jawaban B itu ada 2 subjek dan 1 konektor. Sudah paham? Oke, untuk lebih memahami lagi, saya mungkin akan menambahkan sedikit penjelasan ya. The notebook, dia subjek, dan the notebook ini adalah subjek untuk verb has. Oke, nah jadi inti kalimatnya sebenarnya adalah the notebook has 4 sections. Buku itu punya 4 bagian. Nah, karena di sini menggunakan adjective clause, mungkin karena notebooknya ini perlu penjelasan tambahan. Karena perlu penjelasan tambahan, maka dimasukkanlah sebuah adjective ya, which is on the table. Jadi which is on the table adalah adjektifnya. So which di sini adalah sebagai konektor dan dia subjek. Oke, kan Anda sudah tahu ya, setiap subjek tentu ada predicate. Nah, which ini konektor dan dia juga subjek. Predicate-nya mana? Ini is. So konektor is which itu dan subjek fungsinya, dan is adalah predicate. Jadi sudah lengkap ya, ada 2 subjek, 2 predicate, artinya 2 klausa dan ada 1 konektor. Oke, saya kira Anda sudah paham. Kalau begitu sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal exercise yang untuk strategi 12. Cara mengerjakannya masih sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Cek subjek, cek predicate, cek konektor. Selanjutnya Anda akan menentukan apakah kalimat itu correct atau incorrect. Oke, soal pertama nomor 1. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy structure. Oke, cara mengerjakannya sama ya, seperti strategi-strategi sebelumnya. Anda harus mengecek atau melihat subjek dan verb dan konektor. Oke, the ice cream ini adalah subjek. Oke, that ini adalah konektornya. Is adalah verb. Oke. Served in the restaurant has. Oke, has adalah verb. Jadi kita di sini punya 1 subjek. Oke, yang terlihat saja dulu ya. 1 subjek, ada 2 verb dan 1 konektor. Alright. Di sini kelihatan kalimat ini sepertinya salah. Kenapa? Karena ada 2 verb atau 2 predicate, tapi subjeknya cuma 1 ya. Oke. That ini adalah konektor dan kebetulan that ini konektor yang juga bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi kita tidak hanya meletakkan atau memposisikan that sebagai konektor, tapi dia juga sebagai subjek. So, karena sudah ada 2 subjek, oke ini subjek juga ya, the ice cream subjek, that ini adalah subjek juga, dan verb is, dan ada verb 1 lagi has, ada 2 klausa.
dan ada satu konektor that, maka kalimatnya sudah menjadi benar. Oke? Correct, ya. Alright. So, sekarang kita coba cek nomor 2. The cars are trying to enter the freeway system or lined up for blocks. Oke. The cars is subject, or di sini adalah verb. Trying to enter the freeway system or lined up for blocks. Or ini adalah verb. Okay. Alright. Sekarang coba kita cek apakah kalimat ini correct atau incorrect ya. Coba hitung subjeknya. Subjeknya ada 1 dan verbnya ada 2. Gimana? Subjek 1 ada 2 predicate. Yes, it's automatically incorrect. Ya, ini otomatis salah karena double verb. Ada 2 verbnya sementara subjeknya cuma 1. Supaya benar, oke, misalnya kita coba hilangkan are-nya ya. The cars trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Jadi kalimatnya benar, dibuang are-nya atau verb are di sini supaya dia menjadi adjective biasa. So, kalimat ini incorrect jika tidak ada are-nya. Oke, sudah selesai untuk strategi yang ke-12. Silahkan Anda melanjutkan exercise strategy 13 yang untuk ke-13 dari nomor 3 sampai nomor 10.